orang saya ambil dari sini sampai nunggu diberangkatkan. Lamaran itu KTP, AT, kakak, semuanya lengkap. Udah siap paspor itu. Ke sana diarahkan sebagai PSK. Perhatikan lebih intensif memang, terutama lewat sosial media ya, lewat Facebook, lewat IG. Dan di sini terjadi hengki-pengki ya dari sebuah proses abuse of power. Praktik perdagangan orang di negara ini terjadi sejak lama. Bisnis ini subur, seolah tak pernah mati. Memperdaya orang, sindikat jahat bergerilya dan meraup untung. Korban pun diperlakukan secara serampangan. Mereka diperjualbelikan seperti barang. Pandemi memperparah situasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A mencatat angka kasus perdagangan orang meningkat sebesar 62,5% pada tahun 2020. Kemiskinan dan angka pengangguran yang tinggi kala pandemi jadi biang keladi. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang terkena misalnya pemutusan hubungan kerja, pemberhentian sementara, dan harus menunggu di rumah tanpa adanya imbalan atau gaji yang memadai. Perdagangan orang tertinggi selama 6 tahun terakhir terjadi pada 2017. Korban mencapai lebih dari 1.000 orang. Selama rentang ini tercatat 2.476 orang terjerat pada lingkaran human trafficking. Korbannya didominasi perempuan dewasa yang mencapai 2.000-an orang. Cukup banyak korban yang menyasar kepada perempuan dewasa. Adalah kelompok yang aktif sebagai pencari kerja, sebagai tulang punggung keluarga, pencari nafkah. Mereka lah yang banyak disasar oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Perempuan dan anak rentan jadi korban. Iming-iming dan janji manis para pelaku menjadi jeratan paling jitu. Padahal isinya hanya derita dan nestapa. Biasanya dijadikan pekerja seks gitu ya di satu kota tertentu. Mereka direkrut akan bekerja di hotel atau di restoran gitu, atau di tempat yang lain gitu. Tetapi kemudian teman-teman ditampung di perlakuan yang tidak layak. MI, anak 15 tahun ini menanggung trauma berat. Ia jadi korban perdagangan orang. Mulanya ditawari pekerjaan penjaga toko. Tapi apa dikata, sesampainya di Jakarta, MI dipaksa menjadi pramuria. Dulunya dia ditawar untuk di restoran dengan iming-iming gaji sampai 4,5 juta satu bulan. Saya anak langsung tergiur dan dibawa oleh channel, nggak tahu sampai sana diarahkan sebagai PSK. Media sosial menjadi pintu MI berkenalan dengan seorang mucikari. Untuk anak sekarang tidak ada paksaan, Pak. Ya, hanya karena modus tadi melalui Facebook atau WA, kadang dipengaruhi oleh pacarnya, kadang dipengaruhi oleh temannya yang sudah berjalan. Karena sekarang lagi musim pandemi, sekolah pun jarang masuk, anak-anak sekolah pun jarang masuk, jadi mereka tergiur oleh kehadiran channel tersebut. Niat membantu orang tua di saat pandemi kandas. Sebab 2 bulan jadi pramuria, MI tidak pernah menerima upah. Senasib dengan MI, IA mesti menelan pahit luka karena terpaksa menjadi pramuria sedari remaja. Wanita berusia 42 tahun ini termakan bujuk rayu kekasihnya yang membuatnya masuk dalam dunia prostitusi selama 2 tahun. Ya karena dasar cinta itu, Mbak. Karena dasar sayang gitu loh. Karena saya takut ditinggal dia, khawatir. Jadi ya saya ikutin maunya. Tapi saya nggak bisa dandan, nggak bisa pakai make up, Mbak.
didandanin, dipakein baju yang seksi-seksi itu. Dia suruh nemenin tamu, suruh ngelayanin gitu. IA mendapat eksploitasi dan kekerasan. Bahkan kerap dihantui rasa bingung pada kehidupan yang sedang dilakoni. Harus melek sampai pagi. Jam 2, Mbak, misalkan ini sampai jam 2 malam baru bisa tidur. Ibaratnya emang dituntut juga harus dapat tamu, harus ngelayanin tamu, nemenin. Februari 2021, Polda Metro Jaya meringkus 15 tersangka sindikat perdagangan orang yang kerap menjual perempuan dan anak. Eksploitasi perempuan dan anak terjadi berulang kali. Tahun ke tahun, kasus muncul dengan beragam modus. Tak pernah jera, sindikat perdagangan orang terus mencari mangsa. Bentuk perdagangan orang beragam, yakni perdagangan orang, eksploitasi seks komersil, eksploitasi perbudakan domestik, kerja paksa, perkawinan paksa, penculikan anak, perdagangan anak termasuk adopsi ilegal. Rayuan hadir dengan berbagai cara supaya korban masuk dalam jebakan trafficker atau para pedagang manusia. Padahal sekali terjerat, korban bakal sulit keluar dari cengkraman para sindikat. Meski Korps Bayangkara sudah menindak tegas pelaku perdagangan orang, tapi toh praktik human trafficking masih nyata ada di Indonesia. Lamaran itu KTP, ATP, KK, semuanya lengkap, udah siap paspor itu. Perekrutan pekerja lintas negara jadi satu bentuk perdagangan orang paling sering terjadi. April 2020 hingga 2021, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan 17 kali penggerebekan. 679 manusia berhasil diselamatkan. Hari ini Indonesia dalam keadaan darurat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Setiap hari kita berhadapan dengan kasus-kasus di mana mereka yang saya sebut sindikat mafia tetap bekerja untuk menempatkan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Dalam menjerat, sindikat biasanya memikat dengan beragam cara agar calon korban tertarik. Terbujuk, dibujuk rayu, diiming-iming, dijanjikan gaji yang besar, fasilitas yang baik, mendapatkan pekerjaan yang instan, sehingga sangat mudah mereka terbujuk rayu untuk mengikuti bujukan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Proses berangkat itu mudah gitu. Jadi nggak punya dokumen apa-apa gitu, even bahkan nggak punya KTP nggak apa-apa, nanti dibuatkan. Jadi KTP, KK, paspor itu dibuat dengan data yang palsu. Cara yang digunakan sindikat perdagangan orang semakin berkembang. Media sosial jadi salah satu upaya untuk menarik calon tenaga kerja secara ilegal. Kan lebih intensif memang, terutama lewat sosial media ya, lewat Facebook, lewat IG maupun sosial media yang lain gitu, menawar pekerjaan, gaji tinggi gitu. Sudah menempatkan tetapi ke negara yang masih sangat terbatas. Tim Berkas Kompas menelusuri lowongan kerja yang berseliweran di dunia maya. Satu akun yang kami jelajahi menyodorkan tawaran menggiurkan. Gaji selangit serta ragam keuntungan bekerja di luar negeri. Berdasarkan alamat yang tertera di laman media sosial, Tim Berkas Kompas datang ke kantor yang mengklaim agen penyalur TKI ke luar negeri. Tapi ternyata kantor itu telah lama tutup. Seorang warga membenarkan kompetensi agen yang menurutnya kerap menyalurkan pekerja. Ia lantas memberi nomor telepon si penyalur. Bisa bantuin Bu? Boleh.
Enggak, maksudnya bapaknya itu. Oh, Mas itu saya hubungin dulu rananya. Enggak, nanti kalau misalkan saya telepon Bisa bantuin. Oh, bisa. PN si penyalur mengaku sebagai penyuplai resmi TKI ke negeri Singa yang memiliki BLK, Balai Latihan Kerja di Tasikmalaya. Hari Senin saya ke sana, itu akan sekalian ngeberangkatin berapa orang, 2 orang. Banyak aja prosesnya gimana. Jadi biar tidak kata saya bohong gitu. Ya, kita harus bisa bahasa Inggris harus ya. Tapi kalau memang kurang lancar, kita arahkan ke majikan yang Melayu di sana. Tanpa basa-basi ia mengaku bisa membantu memalsukan identitas agar keberangkatan ke Singapura tak terhambat. Biaya sebesar 800.000 hingga 1 juta rupiah dipatok. Kan ada keluarga, ada PRT-nya, nah siapa tahu bisa minta tolong sama dia membuat tarikan dan apa jadinya. Kalau enggak KTP mau enggak 800 itu KTP, AP, KK, semuanya lengkap, udah siap paspor. 2 hari berselang, PN menjadwalkan untuk melakukan wawancara langsung dengan agen Singapura via panggilan video. Belum Pak, belum nikah. Jadi dia kamu siap untuk tombol sama bayi. Siap Pak. Siap, oke, bagus. Ya, di Singapura resmi ada akreditasi dengan KBRI. Jadi kita kan, ya orang biasa lah takut, wah begini kelali atau ada apa, atau disiksa potongan saya, sebab kita kan ada tanggung jawab juga. Masa kita kan lindungi PN lantas meminta pemeriksaan kesehatan supaya keberangkatan ke Singapura segera terlaksana. Makanya saya kemarin bilang ditunggu di sini itu untuk memastikan yang satu, memastikan interview, yang kedua memastikan kapan mau medical check up, dan perlu ada yang ditandatangani gitu loh, supaya apa, supaya kita tuh ada hubungan kerjasama itu bukan asal. Minimal sekarang ketemu saya dulu aja. Selain marak melalui media sosial, human trafficking juga terjadi melalui calo-calo yang secara intens menggait mangsanya. Korban dari media sosial, propaganda, rekrutmen, penempatan, tawaran pekerjaan yang sangat luar biasa. Tapi ada modus lain, sindikat menggunakan kaki tangan yang saya sebut calo. Jadi calo ini turun ke desa-desa, menemui calon mangsanya. Salah satunya HI yang kami hubungi melalui sambungan telepon. Ia adalah Tekong alias calo yang mencari calon pekerja untuk kemudian disalurkan ke agen ilegal. Menjalani profesi ini sejak 2005, HI baru saja memberangkatkan 2 tenaga kerja ke Malaysia akhir Desember lalu. Ya, dari di daerah-daerah, dari kampung-kampung, terus nanti ada petugas lain lagi yang tugasnya merekrut sampai dengan pengiriman itu. Ya, yang ilegal kan sekarang orang hanya dia ambil dari sini sampai langsung diberangkatkan. Tidak sulit bagi HI menemukan orang yang mau bekerja di luar negeri secara ilegal. Dari 1 tenaga kerja yang ia rekrut, upah sebesar 2 juta rupiah diterimanya. Yang tidak resmi itu 15 kali. Udah ini datang, ya. Yang mau kerja dia setuju, dia mau bisa berangkat langsung. Kita tinggal sampaikan saja di orang yang dia urus itu, ada 1 orang mau berangkat, hari itu juga dia bisa berangkat. Masuk dalam lingkaran human trafficking, korban dipastikan bakal sulit keluar dari kontrol para mafia. Hampir dipastikan sindikat perdagangan orang memanfaatkan kerentanan korban sebagai pengikat. Ketika check up, mereka ditelanjangi dengan secara tidak
layak, begitu layaknya orang medikal gitu, kemudian difoto dan itu dipakai sebagai alat gitu ya untuk membuat posisi korban itu lemah gitu. Hitung-hitungan BP2MI, pekerja ilegal tidak mendapat gaji selama 8 hingga 10 bulan karena lilitan hutang. Ya, mereka punya strategi memberikan uang 5-10 juta kepada keluarga dari calon PMI yang akan berangkat dengan alasan biaya hidup. Si calon ini merasa ya ada dewa penyelamat, ada malaikat, ada sinterklas yang sesungguhnya uang-uang itu diakumulasi menjadi hutang. Itulah praktek ijon rente dengan bunga 27-30%, ya. Mereka harus membayar sebesar 45 juta. Buayan kesuksesan jadi TKI dengan jalur tak resmi bahkan bisa menghantarkan kita jadi pelaku perdagangan orang. Biasanya korban akan tidak sadar bahwa mereka itu adalah korban, bahkan mencoba mencari rekan-rekannya, teman-temannya dengan ajakan, bujukan, iming-iming, rayuan dan sebagainya, sehingga mereka tidak sadar sebagai korban dan juga sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Lantas, di mana negara kala melihat rakyatnya terjerembab, terjerumus dan terjebak dalam perdagangan orang? Karena saya cerita, kalau saya dulu nggak bersikeras, nggak optimis, saya masih mempertahankan diri saya, mungkin saya masih sama kamu. Seiring meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang, pengejaran terhadap sindikatnya gencar dilakukan. Februari lalu, Polda NTB membekuk 2 orang calo penyelundup pekerja migran Indonesia asal NTB ke Turki. Para tekong ini menawari korban bekerja di Abu Dhabi dengan gaji 4 juta rupiah per bulan. Tapi pekerja malah dikirim ke Turki. Bergabung dengan ratusan pekerja lain di kantor agensi untuk disiapkan jadi asisten rumah tangga. Dari satu pekerja yang berangkat, para tekong ini mengantongi upah puluhan juta rupiah. Penuh iming-iming, tergesa-gesa dan tanpa melewati prosedur resmi, jelas merupakan buayan khas sindikat perdagangan orang. Perbudakan modern menanti para pekerja yang mengikuti prosedur tak resmi. BP2MI menduga human trafficking tumbuh subur di negara kita karena kong kali kong oknum pelanggeng bisnis kotor ini. Dan di sinilah terjadi hengki-pengki ya dari sebuah proses abuse of power. Ya, saya yakin 10 juta diambil oleh si pengusaha dan 10 juta ini dibagi ke oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Para pekerja migran yang lolos screening saat keberangkatan harusnya jadi tanda tanya besar. Mengapa mereka mendapat izin keluar dari negara? Check-in itu kan harusnya tidak boleh grouping. Ketika masuk Kementerian Imigrasi, hanya menunjukkan tiket keberangkatan, pasti imigrasi harus mengambil tindakan pencegahan. Sehingga jika mereka dengan modal visa turis, tapi hanya mampu menunjukkan tiket keberangkatan, tapi diloloskan, maka saya yakin dan katakan pihak penerbangan bagian dari sindikat kejahatan, oknum-oknum di keimigrasian bagian juga dari sindikat kejahatan itu sendiri. Tapi bukan berarti pekerja yang berangkat melalui prosedur legal luput dari human trafficking. Tapi sekatnya adalah mereka direkrut, mereka dikirim, kemudian mereka mengalami eksploitasi. Jadi tidak berpengaruh apakah itu legal atau ilegal. Apapun bentuknya, perdagangan orang tak boleh terjadi. Para korban hanya akan mencecah pahit ketika masuk dalam siklusnya. Memberantas praktek perdagangan orang jadi tugas bersama dengan memulai dari hal sederhana. IA menjadi relawan pasca jadi korban TPPO meski trauma masih membayanginya.
Ia kini mendampingi para korban prostitusi yang bernasib sama dengannya. Saya turun ke lapangan, ketemu teman saya yang benar-benar satu rumah waktu itu, satu wisma dengan saya. Akhirnya saya cerita, kalau saya dulu nggak bersikeras, nggak optimis, saya masih mempertahankan diri saya, mungkin saya masih sama kamu. Banyak kasus perdagangan orang dialami anak-anak desa Bongas. Mirisnya, paksaan jadi pramuria datang dari keluarga. Ada nilai-nilai atau permisif, karena ini situasinya sudah berlangsung cukup lama, bahwa pelacuran itu masih diterima oleh mereka begitu loh, bukan sesuatu yang mempermalukan gitu dan sebagainya gitu. Tak hanya fisik, anak juga sering menerima tekanan psikis dari masyarakat. Yayasan Kusuma Bongas memfasilitasi anak agar kembali lagi mengenyam pendidikan. Ini jalan satu-satunya adalah pendidikan, mempertahankan anak di sekolah. Jadi skill, kalau mereka tidak punya lahan, mereka punya skill yang baik, bisa akses ke pekerjaan formal gitu ya, dan juga mereka punya teknologi tertentu yang bisa memanfaatkan dengan keterbatasan loh. Membekali diri dengan pendidikan dan informasi bisa menjadi cara terhindar dari target perdagangan orang. Itu penempatan bekerja ke luar negeri kan lewat LTSA, layanan terpadu satu atap, yang itu ada di tingkat kabupaten dan kota gitu, di daerah setempat. Itu bisa diakses dan itu one stop service. Ada imigrasi, ada catatan sipil, ada kesehatan, itu tidak dipungut biaya. Jadi hati-hati kalau ada perekrutan pekerja migran yang itu membebankan biaya kepada calon pekerja migran maupun anggota keluarganya, hampir bisa dipastikan itu adalah penipuan dan mungkin dugaan besarnya itu adalah sindikat TPPO. Perdagangan orang adalah masalah serius yang dihadapi Indonesia. Lantas, apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menyetop TPPO di negara kita? Pemerintah sudah membentuk yang kita sebut sebagai gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, melakukan tindakan hukum kepada para pelaku. 5 tahun terakhir juga di dalam laporan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, hampir sekitar 700 lebih pelaku telah diambil tindakan hukum dan dijatuhi hukuman. Kolaborasi antar lini mesti terjalin baik, sehingga sindikat jahat tidak mampu lagi menjebak dan menjerat.